Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Gemini dengan tema dia yang meninggalkan dirimu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang meninggalkan hubungan dan sedang difokuskan oleh teman-teman yang berzodiak Gemini. Kita mulai. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif. Dengan demikian tidak akan resonate bagi teman-teman yang berzodiak Gemini secara keseluruhan. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika pesan atau ilustrasinya tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, ya, artinya reading ini memang bukan untuk Anda, karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman Gemini, ya, bahwa jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun itu hanya berdasarkan melihat general reading tanpa mencocokkan dengan kondisi yang ada. Semoga semua teman-teman yang menyaksikan reading ini bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, The Moon, ya. Untuk saat ini, Gemini dengan seseorang yang sudah pernah menjalin hubungan ini, ya, yang saat ini sudah berakhir, ya, atau keduanya saat ini sudah tidak bersama, ya. Hubungan keduanya di dalam berkomunikasi sepertinya tidak baik, ya, untuk saat ini. Bahkan saya melihat energi di kartu pertama ini lebih ke Gemini dengan seseorang itu tidak berkomunikasi sama sekali juga. Ada kemungkinannya di kartu pertama, ya. Dan ada janji yang masih belum direalisasikan. Jadi salah satu seperti masih menunggu itikat baik dari seseorang yang sudah pernah spesial di dalam hatinya untuk merealisasikan apa yang sudah pernah dijanjikan atau direncanakan, ya. Ini juga bisa diartikan salah satu seperti menunggu salah satunya lagi untuk memulai komunikasi, ya, di dalam hubungan ini, ya. Mungkin sekedar menyapa atau sekedar menyelesaikan apa yang saat itu masih seharusnya menjadi pertanggungjawaban, ya. Oke. Sepertinya memang ada permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan untuk dituntaskan di sini. The Hangman, ya, di kartu ke-9. Oke, di kartu kedua, Two of Pentacles, ya, seseorang ini saat ini memiliki prioritas yang lain, ya, selain urusan asmara. Mungkin dia juga sedang sibuk untuk menstabilkan kondisinya, ya, di dalam sisi finansial juga bisa, atau dia saat ini sedang sibuk dengan pencapaian karirnya juga bisa. Karena urusannya saat ini di dalam hidupnya bukan hanya tentang asmara, ya. Ini juga bisa diartikan saat ini dia sedang sibuk dengan seseorang yang lain, ya, yang mungkin membuat seseorang ini merasa bahwa orang tersebut layak untuk mendapatkan tempat di hatinya juga bisa, ya. Oke. Untuk kartu ketiga, The World, ya, dia merasa Gemini adalah dunianya, ya. Di dalam diri seorang Gemini, ya, ada kenyamanan yang dia mengakui bahwa itu adalah hal yang sulit untuk tergantikan. Mungkin saat ini dia sudah bersama dengan orang lain, ya. Dan ternyata orang lain tersebut tidak bisa memberikan kenyamanan, ya, seperti halnya Gemini juga bisa, atau ada sisi istimewa di dalam diri Gemini yang dia tidak temui di dalam diri orang tersebut. Dan itu membuatnya terkadang teringat dengan Gemini, ya. The World di sini
menegaskan tentang sisi dari seorang Gemini yang diakui oleh orang ini sebagai bentuk kenyamanan yang membuat seseorang ini, sekalipun dia sudah pergi, ya terkadang dia masih berpikir kembali tentang Gemini. Apalagi di kartu kelima, The Wheel, ya. Ada energi dari masa lalu yang datang dan pergi, ya. Oke, di kartu keempat, Six of Swords. Walaupun dia merasa seorang Gemini adalah seseorang yang memberinya kenyamanan, seseorang yang membuat dia sulit ya untuk melupakan atau berlalu dari bayang-bayang Gemini, tetapi di sini dia seperti konsisten ya dengan apa yang menjadi keputusannya. Jadi dia tetap membentengi dirinya ya, untuk dia tidak menoleh lagi ke belakang, untuk dia tidak peduli lagi dengan Gemini juga bisa. Dia menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini ya. Dan dia mencoba untuk menerima kenyataan ya, bahwa saat ini Gemini sudah tidak lagi bersama dengan dia ya. Jadi untuk saat ini dia berusaha keras ya, menikmati apa yang ada di dalam kehidupannya saat ini. Walaupun itu bukan hal yang mudah ya, karena sosok seorang Gemini belum benar-benar pergi dari dalam hatinya di sini. Tetapi dia tetap melihat ke depan ya, dan dia tetap niat ya dengan keputusannya tersebut untuk pergi dari hubungan ini. Di kartu kelima, The Wheel, seperti yang tadi saya sampaikan, terkadang energi dari masa lalu datang dan pergi ya. Mungkin Gemini dengan seseorang ini masih satu circle pertemanan juga bisa, atau masih satu kota, jadi terkadang sering ketemu ya secara tidak sengaja ya. Bisa juga mungkin masih terhubung dalam satu sosmed ya, jadi terkadang tiba-tiba melihat postingan dari Gemini jadi teringat kembali, bisa seperti itu. Banyak kemungkinan yang ada di kartu kelima ya. Intinya terkadang interaksi dengan masa lalu ya masih ada di dalam kehidupannya ya. Oke, untuk kartu keenam, Eight of Swords, ada kekhawatiran yang dirasakan ya, atau ini juga bisa dikatakan seperti bentuk rasa pesimis ya dengan apa yang terkadang terlintas dalam pikirannya. Misalnya dia ingin menghubungi Gemini untuk menyelesaikan masalah ya, atau untuk mempertanggungjawabkan sesuatu, tapi dia seperti yakin bahwa apa yang dia lakukan itu bakal sia-sia misalnya. Atau bisa juga di sini ada asumsi yang membuat dia seperti ketakutan sendiri, padahal faktanya tidak seperti itu. Itu hanya belenggu dari pikirannya ya, yang membatasi langkahnya ya. Kalau dilihat kenyataannya mungkin tidak semenakutkan yang dia pikirkan ya. Untuk kartu ke-7, The Tower ya. Ini adalah kondisi yang saat ini sudah sulit untuk pulih lagi antara hubungan Gemini dengan seseorang ini, di mana sudah ada kehancuran tentang kepercayaan, kehancuran tentang rencana ya, atau komitmen ya. Dan itu adalah hal yang sulit untuk diperbaiki di sini. Dia sadar sekali. Oke, mungkin kartu ke-6 ini ada relevansinya dengan kartu ke-7 ya, di mana di kartu ke-6 dia merasa bahwa ada ketakutan ya, karena dia juga sadar di dalam hubungan ini sudah terjadi hal yang sulit untuk diperbaiki ya. Di kartu ke-8, King of Wands ya. Oke, di dalam hubungan ini ya, salah satu ada yang memiliki tujuan yang kurang baik atau kurang tulus ya di sini ya. Jadi salah satu merasa bahwa dia adalah seseorang yang akan diuntungkan terhadap hubungan ini ya. Jadi ini bisa dari dua sisi, bisa dia yang merasa bahwa Gemini mendapatkan keuntungan dari hubungan ini ya, dan dia merasa di dalam hubungan ini dirugikan ya, atau sebaliknya ya, dia merasa bahwa dia memiliki rencana yang kurang baik atau tujuan yang kurang baik di dalam hubungan ini, dan dia membuat seorang Gemini merasa di dalam hubungan ini tidak bertemu dengan ekspektasi atau kecewa ya, karena merasa apa yang dilakukan di dalam hubungan ini, perjuangan dan lain-lainnya, bertemu dengan realita yang di luar dari ekspektasi. Bisa seperti itu. King of Wands ya, salah satu di dalam hubungan ini ya merugikan pasangannya karena memiliki tujuan yang kurang baik ya. Atau misalnya awalnya
ya di dalam hubungan ini hanya berpikir bahwa pasangannya bisa memberikan keuntungan, ya. Keuntungan itu macam-macam, ya, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari masing-masing. Ada keuntungan materi, ya, ada keuntungan secara, ya, kepuasan fisik, ya. Ada juga keuntungan yang lain. Mungkin pasangannya bisa memberikan peran, ya, di dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang saat itu dia butuhkan. Bisa seperti itu. Oke, untuk kartu ke-9, The Hangman. Ya, ada tanggung jawab yang belum selesai, ya, di sini, ya, atau ada keputusan yang masih harusnya dipertanggungjawabkan, ya. Jadi sepertinya masalah ini kalau dilihat dari energi kartu ini, ya, sulit untuk selesai, ya, atau sulit untuk bertemu dengan pertanggungjawaban yang sama-sama memuaskan kedua belah pihak, karena di kartu ke-10 King of Swords, ya, ada salah satu pihak yang merasa bahwa apa yang menjadi keputusannya saat itu, atau apa yang menjadi pendapatnya saat itu, atau bahkan saat ini dia sudah berpikir tepat, ya, dengan apa yang sudah terjadi di belakang, ya. Jadi seseorang yang ada energi King of Swords ini, ya, ini bisa dari dua sisi, karena ini juga bisa vice versa, ya, di sini. Di sini dia adalah seseorang yang tidak mau membuka kesempatan bagi pasangannya untuk menyampaikan pendapat sehubungan dengan apa yang ada di permasalahan yang belum selesai ini, ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya, permasalahan yang masih ditunggu-tunggu untuk diselesaikan ini oleh salah satu pihak, ya. Sepertinya memang salah satu pihak yang masih berharap masalahnya ini selesai. Saya menyarankan untuk mengikhlaskan saja, ya. Karena memang terkadang di dalam satu kondisi kita harus ikhlas, ya, dengan permasalahan yang sebenarnya belum selesai, ya, tetapi terpaksa harus dianggap selesai karena memang tidak ada itikat baik dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Oke. Satu kartu lagi. Kita akan melihat apa yang dirasakan oleh seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan dengan Gemini, ya. The World di kartu ketiga, ya. Saya melihat di sini masih saling terkoneksi karena juga di kartu kelima ada The Wheel, ya. Antara Gemini dengan seseorang ini masih saling terkoneksi. Saya melihat koneksinya masih ada, ya. Hanya saja kesimpulan dari energi tebaran ini, ya, keduanya sudah seperti tidak peduli, ya, atau bersikap seakan-akan sudah tidak peduli satu dengan yang lainnya. Walaupun salah satu berpikir bahwa jika ada kesempatan seharusnya apa yang belum selesai di sini diselesaikan dengan baik, ya. Satu kartu lagi. Ten of Swords, ya. Oke. Seseorang yang sudah pernah spesial di dalam hati Gemini, ya, di dalam kehidupan Gemini ini, dia merasa di dalam hubungan ini, ya, dia sudah tidak bisa melihat solusi lagi, dia sudah menyerah, ya. Jadi dia seperti sudah tidak punya energi lagi, ya, untuk memperjuangkan hubungan ini ataupun untuk, ya, mungkin menyelesaikan masalah yang ada di dalam hubungan ini, ya. Walaupun mungkin keinginan itu ada misalnya, ya, tapi dia seperti tidak bertemu dengan cara yang tepat, ya. Oke, mungkin karena memang Gemini dengan seseorang ini, ya, sudah tidak berkomunikasi lagi, ya, atau kalaupun masih berkomunikasi sudah tidak berkomunikasi dengan baik, ya, masing-masing seperti saling panas, ya, jika terlibat sebuah komunikasi, bisa seperti itu. Oke, Gemini, semoga saja Gemini dan seseorang ini jika memang, ya, bertemu hanya saling memberikan pelajaran satu dengan yang lainnya, semoga saja apa yang ada di dalam hubungan ini
bisa dijadikan bekal kedepannya untuk belajar satu dengan yang lainnya agar bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masing-masing ya. Tidak menutup kemungkinan kalau memang Gemini dengan seseorang ini adalah yang terbaik satu dengan yang lainnya. Pastinya sang pemilik semesta akan menyatukan kalian berdua dengan caranya yang rahasia ya. Oke Gemini, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.